Secara umum, peningkatan performa yang ditunjukkan Indonesia, khususnya di timnas senior, benar-benar membuat media-media asing kini gencar menyoroti tiap hal yang berkaitan dengan tim Garuda. Itulah kenapa segala hal yang berkaitan dengan timnas Indonesia kini selalu dianggap menarik, baik dari sisi tim ataupun pemain-pemainnya saat ini. Perdebatan soal siapa tim terbaik di ASEAN masih terbilang pro kontra. Sebab sampai detik ini masih ada kok orang-orang yang merasa kalau mau jadi yang terbaik di ASEAN harus juara Piala AFF dulu. Namun gak sedikit juga nih yang sekarang mulai merubah mindset untuk level yang lebih tinggi lagi, yakni Asia. Maka dari itu, penampilan Indonesia di round 3 sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang bisa meraih poin tertinggi, pada akhirnya mau tak mau membuat tim-tim rival di ASEAN pun harus mengakui kalau Indonesia adalah yang terbaik. Itulah kenapa persiapan Indonesia jelang 2 laga terakhir di round 3 jauh lebih disorot ketimbang tim-tim rival di ASEAN yang juga sedang melakukan persiapan FIFA Matchday. Hal yang sekali lagi membuktikan jika Indonesia emang layak disebut sebagai media darling buat saat ini. Sacred ground, red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Secara level kekuatan, sekarang ini timnas Indonesia jelas ada satu level di atas tim-tim ASEAN lainnya. Dan itu terbukti dengan performa tim Garuda di round 3 yang masih menjaga asa setidaknya buat melaju ke round 4. Berbanding terbalik dengan pencapaian yang didapat Thailand serta Vietnam di 2 edisi kemarin, yang mana mereka sama-sama harus dongkrok di posisi juru kunci. Untuk ukuran tim ASEAN, apa yang ditorehkan Indonesia jelas patut dibanggakan. Walaupun kita juga nggak bisa menutup fakta kalau performa tim Garuda yang sekarang sangat terbantu dengan keberadaan pemain-pemain diaspora. Coba deh sebutin, tim ASEAN mana yang pemainnya sekarang mentas di Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, MLS, hingga musim depan ada yang ke Bundesliga ataupun mungkin ada pemain-pemain yang naik level dari sisi tim serta liga. Cuman Indonesia. Bahkan beberapa pemain timnas Indonesia dipercaya sebagai leader di klubnya. CSS, Kelvin Verdonk, Kevin Dix, Ivar Jenner, Justin Hubner, Martin Pas, sampai Joey Pelopesi. Tentu dalam hal ini kita wajib bersyukur serta jangan pernah merasa besar hati. Karena sejatinya meskipun kita adalah yang terkuat di ASEAN, namun kembali lagi kita belum memastikan apapun di round 3 ini. Storm, the field, hearts collide. Hope and fear deep inside. Roars and chants break the night. Stars above, ready for the fight. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends. Melihat perkembangan yang ada, pastinya sedikit banyak membuat para tetangga merasa cemburu. Karena di FIFA Matchday kali ini, lagi-lagi Indonesia jadi tim ASEAN yang paling disorot. Malaysia, Thailand, serta Vietnam sejatinya juga memainkan laga penting versi mereka di bulan Juni nanti, di mana mereka akan bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027. Sedangkan Indonesia akan menjalani partai krusial melawan China serta Jepang di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi tadi, meskipun sama-sama menjalani persiapan, nyatanya Indonesia tetap jadi tim yang paling disorot. Sehingga wajar jika publik Vietnam benar-benar menjuluki Indonesia sebagai media darling. Gini secara umum memang wajar jika sekarang timnas Indonesia banyak mendapatkan sorotan, terutama jika mengacu pada kiprah tim Garuda di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Terlebih, kemenangan atas Bahrain kemarin benar-benar makin membuat citra dan gengsi Indonesia di mata Asia ikutan naik. Dan menurut pandit-pandit di Malaysia, kalau level Indonesia sekarang ini emang udah ada di atas Thailand serta Vietnam. Sehingga mau juara AFF 100 kali pun gak akan sebanding nilainya dengan semisal lolos Piala Asia via kualifikasi. Lalu lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia sampai target terbesar yakni lolos Piala Dunia. Intinya, pandit-pandit dari Malaysia kini benar-benar yakin kalau Indonesia udah satu langkah di depan buat maju. Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di peringkat pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia, the final stage. Dan baru-baru ini mereka mencipta sejarah sebagai pasukan dengan pencapaian terbaik di pusingan ketiga kelayakan
Piala Dunia dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara. Di sisi lain, soal laga Indonesia versus China, media asal negeri tirai bambu Sohu diketahui membuat ulasan menarik jelang laga melawan timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka menilai kans tim Dragons untuk memetik kemenangan terbuka lebar. Tiap media tersebut menjelaskan kalau laga melawan Indonesia sangatlah penting, dan China merasa sedikit diuntungkan karena dua pemain Indonesia harus absen, yaitu Martin Paes serta Marcelino. Karena akumulasi kartu, kemudian ada juga beberapa yang cedera atau sakit. Namun kembali lagi, semua tergantung dari Branko Ivankovic menyiapkan tim yang akan bertanding di hadapan puluhan ribu supporter Garuda di GBK. AFC membawa kabar baik bagi timnas China, yakni dua pemain utama Indonesia diskors karena telah mengumpulkan 2 kartu kuning, dan itu tentu menjadi keuntungan besar bagi China. Selanjutnya, tergantung apakah pelatih Ivankovic dapat memanfaatkan kesempatan ini dan bermain baik dalam laga lawan Indonesia. Selain itu, menurut laporan media luar negeri, selain 2 pemain utama tim Indonesia yang akan diskors, 3 pemain lainnya cedera dan kemungkinan tidak dapat bermain. Baru-baru ini, pelatih Ivankovic gencar mengkaji calon-calon lawan agar bisa bermain apik di laga tandang melawan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, laga itu merupakan laga wajib bagi China. Jika kalah dari Indonesia, maka China akan absen di babak playoff 1 putaran lebih awal. Singkatnya, timnas China bisa langsung mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2030 dan Ivankovic akan diberhentikan. Oleh karena itu, timnas China mulai dari pelatih kepala Ivankovic hingga para pemain sangat mementingkan laga tandang melawan Indonesia. Tulis media Sohu. Let's try. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Yap, terlepas dari apapun, emang benar kita belum pernah juara AFF. Dan rasa penasaran itu pun juga Mimin rasakan. Apalagi jika mengulas balik kejadian di final 2010. Rasanya nyesek pol. Tapi biar gimana pun, sekarang mindset dan standar udah kadung tinggi. Jadi mau juara nggak juara di Piala AFF itu nggak begitu penting. Ibaratnya juara syukur. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kan gitu. Dan emang buat kedepannya, Piala AFF kemungkinan masih akan jadi ajang trial buat pemain muda. Karena Pak Erik pun ingin menciptakan kolam pemain sebanyak-banyaknya. So mau juara nggak juara itu nanti. Yang penting dalam hal ini khususnya, buat pemain muda di liga lokal, benahi mental dan teknik dasar. Kalau itu semua udah bener, pasti kok ke depannya piala bakal datang. Tapi kalau mau cepet, ya udah beli aja di Shopee, kan gitu. Dan untuk saat ini, ya udah mending gini, nggak juara AFF tapi bisa konsisten lolos Piala Asia. Daripada kayak Singapura, juara AFF 4 kali tapi nggak pernah lolos Piala Asia via kualifikasi. Intinya, ini soal mindset. Kalau mindset kita masih ubrek aja di ASEAN, ya udah, sampai cucu Pak Jokowi jadi presiden, ya juga bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau kita orientasinya udah mengarah ke Asia atau bahkan dunia, ya elah Piala AFF pasti kok gampang didapat, percaya deh. Karena secara tak langsung, para talenta-talenta yang ada, khususnya yang muda-muda ini jadi sadar dan melek realita. Jika mau masuk ke timnas Indonesia, sekarang nggak bisa cuman modal gocek-gocek, lari kenceng, abis itu sampai depan, meletre imbas ambis. Ya mudah-mudahan apapun itu, hasilnya bisa bagus untuk sepak bola Indonesia sekarang, besok, dan seterusnya. Amin. So buat yang iri biarlah iri, kita mah tetap gaspol, gak rewel, kan gitu. Untuk itu buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.